Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Latifah. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertama pada mata kuliah Etika Islam. Apa yang akan saya bahas? Saya akan membahas mengenai pengertian, sumber-sumber, tujuan, sampai dengan ruang lingkup etika Islam. Teman-teman semua, etika Islam tidak hanya sekedar teori saja, tetapi etika Islam ini dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sebagai seorang muslim. Oke, oleh karena itu mari kita simak video penjelasannya. Teman-teman semua, mari kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian etika. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu etika? Apa sih etika itu? Nah, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang artinya watak, kebiasaan, atau karakter. Sedangkan teman-teman, secara terminologi atau secara istilah, etika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari sifat baik atau buruk berdasarkan akal dan norma yang ada. Adapun teman-teman, pengertian etika menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Ahmad Amin. Beliau berpendapat bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari sifat baik atau buruk dan bagaimana cara manusia membedakan dan memilih sifat tersebut. Sedangkan yang kedua, menurut Franz Magnus, beliau berpendapat bahwa etika merupakan salah satu ilmu yang mana mempelajari bagaimana manusia memahami arti kehidupan dan bagaimana manusia bertindak memilih tindakannya. Setelah kita mengetahui apa itu etika, kita akan masuk kepada pengertian etika Islam. Etika Islam, etika dalam agama Islam, etika itu identik dengan akhlak. Iya, identik dengan kata akhlak atau sering disebut juga sebagai akhlak. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin, akhlak itu merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam diri, dalam jiwa seseorang, lalu muncullah atau tercerminlah sifat tersebut kepada perbuatan, tingkah laku yang mana secara spontan dilakukannya, tidak melalui proses yang panjang. Jadi teman-teman, etika dalam Islam itu tidak hanya terdapat pada tindakan lahiriah saja, tetapi sudah melekat dalam diri atau jiwa seseorang. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian etika Islam ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari sifat baik atau buruk yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang kedua mengenai sumber-sumber etika Islam. Etika Islam tidak hanya bersumberkan pada akal saja, tetapi etika Islam berlandaskan kepada beberapa sumber. Yang pertama ada Al-Quran. Etika Islam ini tentunya berlandaskan atau bersumber dari Al-Quran. Contohnya sebagaimana terdapat dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu agar berbuat adil dan ihsan. Maksudnya bagaimana ayat tersebut itu menyuruh kita untuk berperilaku adil dan berbuat baik, hasan, kebaikan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Kita ditugaskan untuk membuat kelompok diskusi. Kita membuat kelompok diskusi tanpa membedakan teman kita, tanpa memilih teman kita melalui status sosial atau apapun itu. Kita berteman atau membuat kelompok dengan siapa saja. Nah, teman-teman, itu merupakan salah
salah satu contoh berperilaku adil yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus berperilaku adil yang sesuai dengan etika Islam yang Allah suruh dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Setelah itu, sumber etika Islam yang kedua yaitu dari hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammamikum makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa misi utama dari kenabian yaitu untuk menyempurnakan akhlak dan membangun moral manusia. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir dari sumber etika Islam yaitu ijtihad dan akal. Teman-teman semua, tidak semua permasalahan di muka bumi ini dituliskan secara detail dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan kemajuan arus teknologi, tentunya permasalahan baru terus muncul. Oleh sebab itu, dilakukanlah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh dengan menggunakan ilmu dan akal untuk menetapkan sebuah hukum yang baru atau memecahkan suatu permasalahan yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi, sumber-sumber etika Islam itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan yang terakhir dari ijtihad dan akal. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tujuan etika Islam. Kenapa sih kita harus sangat mementingkan etika dalam Islam? Apa tujuan etika itu? Nah, teman-teman, tujuan utama atau tujuan pertama dari etika Islam itu tentunya untuk membentuk akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Maksudnya apa teman-teman? Jika kita ingin melihat bagaimana patokan berakhlak mulia atau patokan akhlak yang baik, maka lihatlah kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, teman-teman, tujuan kedua dari etika Islam yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis. Teman-teman semua, bayangkan jika di muka bumi ini semua manusia bersifat dengan jujur, amanah, bertanggung jawab, sampai saling menghormati, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis dan damai itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ketika kita menghormati orang tua kita, ketika kita melihat seseorang atau tetangga kita sedang dalam kesusahan, kita membantunya. Nah, etika Islam ini sangat mengajarkan kita untuk berperilaku dengan baik karena kita merupakan makhluk sosial yang harus menjaga hubungan sosial kita. Kenapa? Karena kita merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya, teman-teman, yang ketiga tujuan dari etika Islam merupakan tujuan yang paling utama, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membedakan antara etika biasa dengan etika Islam. Jika etika biasa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tentram, dalam etika Islam berbuat kebaikan juga termasuk ke dalam pahala. Sekarang kita masuk kepada ruang lingkup etika Islam, yaitu poin nomor 4. Teman-teman, etika Islam ini sangatlah luas. Tidak hanya mencakup satu aspek atau satu sisi kehidupan saja, melainkan mencakup segala aspek kehidupan. Yang pertama yaitu etika terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut hablum minallah,
Tuhan dengan Allah. Etika inilah yang menjadi etika paling utama dan nomor satu. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita beribadah tepat waktu. Selanjutnya, etika yang kedua atau ruang lingkup etika yang kedua yaitu etika sesama manusia, sering disebut dengan hablum minanas, hubungan sesama manusia. Nah, teman-teman, inilah etika yang sering kita praktikkan atau bahkan setiap hari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya seperti apa? Seperti kita menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, menyayangi teman kita, tidak membeda-bedakan teman kita. Itu contoh dari etika sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga, ruang lingkup etika yaitu etika kepada diri sendiri. Nah, teman-teman, etika inilah yang terkadang kita lupa untuk melakukan etika tersebut kepada diri kita sendiri. Padahal, teman-teman, diri kita sendiri juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan etika. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menghargai kehormatan diri, lalu menjaga diri ini dari pergaulan yang buruk, atau bisa dengan merawat diri sendiri. Selanjutnya, yang keempat, ruang lingkup dalam etika Islam yaitu etika kepada lingkungan. Nah, Islam, teman-teman, mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Contohnya seperti apa? Contoh sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah yang di jalan, atau tidak merusak fasilitas umum. Jadi, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa etika Islam merupakan salah satu pedoman dalam hidup yang mana berlandaskan dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Etika Islam tidak hanya bertujuan untuk semata-mata kita dilihat oleh manusia, tetapi tujuan sebenarnya dari etika Islam untuk membangun karakter diri menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan tentunya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita tidak cukup hanya untuk memahami apa itu teori tentang etika Islam saja, tetapi tentunya kita harus mengamalkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran teori atau apapun dari mata kuliah etika Islam ini. Karena sejatinya ilmu tanpa amal itu nihil hasilnya. Saya Salwa Nuratifa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.